Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim Rumah Al-Quran Assalam Dinar Mulia. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat ulun, kawan-kawan ulun sabarataan, dan pemirsa pengunjung channel YouTube kami ini. Dalam pembahasan kita tetap pada tema yang telah lalu, mengenal salat. Kita ingin menghalusi daripada pembicaraan yang kemarin tentang mengenai rukun daripada sembahyang itu sendiri. Tertib dengan segala rukun, maka tiap-tiap rukun yang dihadirkan di hati dinamakan dengan rukun kalbi. Dan tiap-tiap yang dibaca maka dinamakan dengan rukun kauli. Dan tiap-tiap yang diperbuat dinamakan dengan nama rukun fikri. Jadi rukun itu terbahagi kepada 3, rukun kalbi, rukun fikri, dan rukun kauli. Adapun niat sembahyang fardu itu menghimpun atas 3 perkara. Yang pertama, dia menghimpun adalah qasad, ta'arud, dan ta'ayin. Yang ketiganya ini terhimpun apabila kita melaksanakan salat itu salat fardu. Apabila yang kita kerjakan itu salat sunat, dan salat sunat itu ada waktunya, ada namanya seperti Idul Adha, Idul Fitri, duha, witir, tarawih dan sebagainya, itu hanya ada qasad dan ta'yin dan tidak ada ta'arud. Apabila yang kita kerjakan itu sembahyang sunat mutlak, maka situ ada ta'arud dan ta'yin, yang ada hanya qasad. Nah, qasad itu yang menyengaja kita memperbuat akan ibadah yang tadi, apa misalnya waktu wajib, kita sebut wajib sahajaku. Nah, yang tadi itu maksudnya. Adapun syarat bagi kita mengucapkan takbiratul ihram itu ada 15 perkara. Yang pertama, kita mengucapkan takbiratul ihram itu ketika kita berdiri pada sembahyang fardu, bila mana kita itu mampu berdiri. Bila kada mampu berdiri, berduduk. Bila kada mampu berduduk, berbaring. Hanya dengan keadaan yang sudah pas menghadap kiblat, hanya mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua, dengan bahasa Arab, artinya kada boleh diganti dengan bahasa yang lain. Misalnya diganti dengan bahasa Indonesia, kada boleh. Dengan lafaz Allahu Akbar kada boleh juga diganti takbiratul ihram itu dengan lafaz yang lain. Seperti yang sudah disusun tersebut. Tidak dipanjangkan hamzahnya yang ada pada kalimat Allah itu. Nah, alifnya itu yang biasanya panjangan Allah. Allahu Akbar. La-nya aja yang panjang. Nah, alifnya kada dipanjangkan. Tidak memanjangkan ba-nya pada kalimat akbar. Tidak memanjangkan ra-nya juga. Tidak menambahi huruf waw sebelum lafaz jalalahnya, misalnya wallahu akbar. Tidak menambahi waw
pada kalimat yang di antara dua tadi, misalnya antara Allahu Akbar tadi tambahi, misalnya di antaranya tuh kada boleh juga. Tidak berhenti yang panjang atau pendek, artinya kada dipanjang-panjangkan, kada dipendek-pendekakan, disesuaikan lawan harakatnya yang sudah ada di antara dua kalam yang tadi, yaitu kalam Allah dan kalam akbar tadi. Dan mendengarkan kita hurufnya yang kita baca tadi oleh Allahu Akbar, kita tadi untung kita yang membaca, telinga kita wajib mendengarkan. Dan masuk waktunya sudah bertakbir tadi, artinya sudah sampai, sudah waktunya. Apabila belum sampai, kada boleh dulu mengucapkan takbir tadi, dan sudah menghadap kiblat dengan baik dan benar, dan tiada mencederai segala huruf-hurufnya, dan mendudikan bagi seorang makmum atas seorang imam. Jadi makmum itu wajib berdudi mengucapkan takbiratul ihram daripada imam. Kemudian syarat membaca suratul Fatihah itu ada 10 perkara. Pertama, membacanya tersusun sesuai dengan urutan ayat yang sudah ada. Yang ketiga, berturut-turut. Yang keempat, memelihara sekalian hurufnya. Artinya hurufnya dijaga, mahrijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, dan segala fasahahnya dijaga bujur-bujur. Memelihara sekalian tasdidnya ada 14. Wajib dipelihara yang 14 tasdid tadi, kalau kada salah ya 14 tasdidnya. Ya dihitungnya bahasa seorang itu. Apabila tertinggal tasdidnya sebuting misalnya, maka berarti sama hukumnya tertinggal sebuting huruf, maka kada sah juga bacaan Fatihahnya. Tidak mengantarai diam panjang atau pendek. Kasata akan memutuskan, artinya jangan bermendak-mendak membacanya. Nah, jadi membacanya ibarat membaca baca sampai kepada tanda wakaf, hendak bewasal membacanya, jangan benda bermandak-mandak atau bersambung-sambung nang kada sesuai dengan aturan. Dan jangan mengasatakan memutus-mutus bacaan. Kemudian membaca sekalian ayatnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Nah, itu dijaga semua huruf-hurufnya. Tidak mencederai daripada maknanya. Kemudian membacanya itu dalam keadaan berdiri, bagi yang kawa berdiri, bagi yang kada kawa berdiri, berduduk, bagi kada kawa duduk berbaring. Dan yang kesembilan, wajib mendengarkan bacaan suratul Fatihah itu, muntung kita yang membaca, telinga kita mendengarkan. Dan tiada mengantarai akan lain-lainnya. Nah, jadi kada dicampur, kada disesalahi misalnya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kada bercampur-campur. Itulah rukun daripada rukun kauli. Kemudian syarat sujud yaitu ada 7 perkara. Yang pertama, sujud itu atas 7 anggota. Nah, 7 anggota dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Nah, itu 7 anggota ngarannya. Dahinya itu terbuka, jangan tertutup. Meratakan dengan kepala, rata itu kepala, jangan nang bungkuk itu nang kayak apa yo, nang sapatutnya lah, maka itu jangan nang kada pas benar, dipas-pasakan lah. Menyengaja sujud itu. Tiada sujud itu atas sesuatu nang bergerak-gerak. Nah, kada bergerak-gerak, melainkan dengan hanya gerakan nang sujud tadi aja, kada bergerak-gerak nang gerakan nang sia-sia. Dan tumaninah, nah itulah sekiranya nang artinya sujud tadi. Segala anggota sujud yaitu ada 7 perkara. Pertama, dahi wajib terbuka. Kemudian telapak tangan sunat terbuka. Kemudian 2 lutut wajib tertutup bagi laki-laki, babinyan baginya, dan jari-jari dan telapak tangan sunat terbuka bagi laki-laki, dan bagi perempuan wajib jari-jari itu, telapak tangan ini tertutup bagi perempuan. Disunatkan mengangkat 2 tangan, membetuli telinga pada 4 tempat. Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu nang pertama. Nang kedua, hendak ruku, masih berdiri bertuntung baca ayat, hendak ruku, Allahu Akbar hanya ruku.
Nah, kemudian berdiri dari rukuk itu lalu takbir Allahu Akbar, lalu iktidal. Iktidal itu berdiam, berdiri betul sebelum melakukan sujud. Kemudian membaca tasyahud awal. Misalnya sembahyang maghrib atau sembahyang zuhur atau sembahyang isya atau sembahyang asar, nah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat itu ada tasyahud awalnya. Nah, saat dari baca tasyahud awal itu lalu berdiri betul dulu, hanya bertakbir, kadang sambil berdiri sambil mengucapkan Allahu Akbar, kadang itu berdiri betul dulu hanya membaca Allahu Akbar dan mengangkat tangan seperti itu. Nah, itulah sekiranya dalam pertemuan kita kali ini tentang mengenai pengenalan kita terhadap salat. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.